Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muslim Perdi, saya dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Saya di sini akan menjelaskan tentang perumusan Strasbourg Pate. Yang pertama dari Simon, yang kedua dari Van Hamel, yang ketiga dari Post. Perumusan ini mengandung beberapa unsur, yaitu yang pertama, perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. Yang kedua, perbuatan itu harus dilakukan dengan suatu kemauan atau maksud atau kesadaran dan bukan perbuatan yang merupakan gerakan refleks. Yang ketiga, perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum. Yang keempat, perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, akhirnya orang yang torekening patar itu harus dihubungkan dengan skulnya atau kesalahan. Sikap KUHP terhadap wederrechtlich. Apabila dipelajari perumusan delik-delik yang diatur dalam KUHP, nampaklah bahwa pada umumnya di dalam perumusan sebagian besar daripada delik-delik itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur. Delik yang mengandung sebagai unsur pasal 167, yang pertama, mengganggu rumah tangga orang lain. Barang siapa yang dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam atau dengan melawan hukum berada, dan sebagainya. Pasal 333 ayat 1, mengambil kebebasan orang lain. Barang siapa disengaja dan dengan melawan hukum menahan orang dan sebagainya. Pasal 406 ayat 1, mencabut hak atas barang. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusak dan sebagainya. Berhubungan dengan perbedaan itu, maka kini perlu ditinjau alasan-alasannya, yaitu yang pertama, jika ditinjau riwayat pembentukan pasal 167, 333, 406 dalam perumusan delik-delik mana dinyatakan dengan tegas sebagai unsur, dapatlah diketahui bahwa dengan menyatakan dengan tegas sebagai unsur oleh pembentuk undang-undang, dikhawatirkan bahwa mungkin seseorang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga jika itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur. Yang B, mengenai hal ini terdapat perbedaan paham, yaitu satu, pendapat Simon bahwa dalam hal ini juga tidak perlu dibuktikan dan orangnya dapat dihukum. Yang kedua, pendapat Stephenbergen dan Van Hamel bahwa walaupun suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, namun apabila itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur. Dalam usahanya menentang pendirian Stephenbergen tadi, maka Simon menggunakan alasan sebagai satu, dengan berpegangan kepada adagium, tiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Ia berpendapat bahwa perbuatan tidak usah dibuktikan telah dilarang oleh paham kemasyarakatan. Artinya tidak diterima olehnya bahwa wederrechtlich adalah unsur daripada tiap-tiap delik. 2. Jika dianut pendirian Stephenbergen, yaitu bahwa perbuatan yang terlarang adalah hanya perbuatan yang menurut hukum dan kemasyarakatan tidak dibenarkan, maka menurut Simons berlakunya KUHP dengan demikian akan diperlunak. Yang tiga, berdasarkan alasan Simons seperti tersebut pada 2 itu, ia mengatakan bahwa pada hakikatnya hakimlah yang senantiasa harus membuktikan bahwa perbuatan itu terlarang. Yang keempat, apabila menganut pendirian Stephenbergen dan
membebankan kepada hakim untuk senantiasa membuktikan sifat terlarang daripada suatu perbuatan. Menurut Simons, ini berarti bahwa menentukan sifat terlarang daripada sesuatu perbuatan itu diserahkan kepada pendapat pribadi dari hakim. Pos, di antara penganut Wederrechtlich material, maka Pos memberikan ajaran yang berlainan, yaitu satu, hukum pidana itu ditujukan terhadap perbuatan yang luar biasa. Artinya, kalau terjadi sesuatu perbuatan yang luar biasa, maka itu harus diberantas. Yang kedua, arti sebetulnya sama artinya dengan arti dalam dalam lapangan hukum perdata. Delik yang mengandung Menurut Ares ini, maka yang dimaksud dengan Unrechtmäßig death adalah tidak saja perbuatan yang A. memperkosa hukum hak-hak subjektif orang lain, B. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, C. bertentangan dengan tata kesopanan, D. bertentangan dengan keputusan yang harus dihindarkan dalam pergaulan masyarakat. Maat. Yang ketiga, setelah kedua alasan tersebut di atas juga dicarinya lain sandaran, yaitu dengan mempergunakan pasal 302 menganiaya binatang. 1. Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300 gulden kepada yang bersalah. 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau melampaui batas yang diperkenankan untuk mencapai tujuannya dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, menyebabkan gangguan pada kesehatan binatang. Seperti terlihat, pasal ini mengandung beberapa unsur, yaitu A. tanpa tujuan yang patut, B. dengan melampaui batas yang diperkenankan, C. menimbulkan rasa sakit atau luka, D. perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Berhubung dengan itu, aliran ini menyatakan bahwa sendirinya juga menafsirkan bersandarkan dengan paham kemasyarakatan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.